kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai Candida albicans. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Maria Gracia O. Yang kedua, Veronica Balakeitimu. Yang ketiga, Martobu Purba. Yang keempat, Kristantika Inalero. Dan yang kelima, Jessica Sofia Tunarsho. Silakan pemateri pertama untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Yang pertama akan menjelaskan tentang morfologi dari jamur Candida albicans. Nah, Candida albicans merupakan sel ragi bertulang tipis, gram positif, tidak memiliki kapsul, dia berbentuk oval hingga bulat dengan ukuran 3-4 mg. Candida albicans juga membentuk pseudofia ketika tunas-tunasnya bertumbuh, tetapi gagal melepaskan diri sehingga menghasilkan rantai-rantai sel panjang menyempit pada lokasi penyekatan di antara sel. Candida albicans bersifat dimorfik. Selain ragi dan pseudohifa, Candida albicans juga dapat menghasilkan hifa sejati. Candida albicans berkembang biak dengan cara memperbanyak diri dengan spora yang tumbuh dari tunas yang disebut dengan diatospora. Next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patogenesis dari Candida albicans. Candida albicans merupakan penyebab kandidiasis dan merupakan spesies jamur patogen yang menyerang permukaan kulit, mukosa mulut, dan vagina. Kandidiasis superficial, hutan atau mukosa terjadi melalui peningkatan jumlah Candida albicans dan adanya kerusakan pada kulit atau epitel. Pada keadaan akut kandidiasis dapat menimbulkan keluhan seperti rasa terbakar atau burning sensation, rasa sakit biasanya pada lidah, mukosa bukal atau labial, dan rasa kering atau serostomia. Kandidiasis juga dapat terjadi secara sistemik yang terjadi ketika Candida albicans masuk ke aliran darah dan dapat menginfeksi ginjal, melekat pada katup jantung prostetik, dan juga dapat melekat pada selaput otak, atau menimbulkan infeksi kandidiasis hampir sama di semua tempat. Faktor inang yang menyebabkan infeksi baik lokal maupun invasif oleh Candida albicans. Berikut kita Candida albicans. Infeksi Candida albicans bisa terjadi di beberapa area di tubuh dan masing-masingnya dapat menimbulkan penyakit dan gejala yang berbeda. Gejala paling umum Candida albicans ini pada kulit adalah munculnya warna kemerahan area infeksi. Pada beberapa orang, infeksi ini juga bisa menimbulkan lepuhan-lepuhan berisi cairan, muncul nanah atau berubahnya tekstur kulit menjadi lebih tebal dan kasar. Kandidiasis. Menular melalui kondisi juga dapat melalui lingkungan maksud adalah lingkungan air yang sudah terinfeksi, sudah terkontaminasi jamur kandidiasis. Yang berikut dapat menular melalui ciuman. Namun mencium orang yang memiliki sariawan tidak selalu menyebabkan orang tersebut mengalami sariawan. Next. Pengobatan kandidiasis ini dapat dilakukan sesuai dengan jenis kandidiasis. Yang pertama, kandidiasis mulut dapat diobati dengan anti jamur berbentuk obat kumur atau gel. Lama pengobatan yang dibutuhkan umumnya berkisar antara 1 hingga 2 minggu. Yang berikut adalah pengobatan kandidiasis di sekitar kelamin. Dapat diobati dengan anti jamur berbentuk krim, suppositoria, serta tablet. Next.
Dan yang terakhir adalah ruam popok atau kandidiasis kulit. Ini dapat diobati dengan diberikan obat anti jamur dalam bentuk krim, salep, serta bedak. Selain dengan obat-obatan, ada beberapa cara untuk mempercepat kesembuhan infeksi kandidiasis. Yang pertama adalah menjaga kebersihan mulut, misalnya dengan rajin menggosok gigi, merawat gigi secara teratur ke dokter, serta membersihkan sela gigi dengan dental, floss, atau benang gigi secara teratur. Yang kedua, menjaga kebersihan kelamin, membasuh kelamin secara rutin, menjaga keseimbangan pH alami kelamin, serta menggunakan pakaian dalam yang tepat atau yang bersih, kering, dan juga nyaman. Baik, kita akan melihat epidemiologi dari Candidase albicans ini. Sebagai Candidase ini terdapat di seluruh dunia. Ini dapat menyerang semua umur, baik itu dari laki-laki maupun perempuan. Candida albicans ini sebagai jamur penyebab dari kandidiasis. Ini terdapat pada manusia sebagai flora yang normal. Dari 40% dari populasi ini mempunyai spesies Candida species. Nah, di dalam mulut dalam jumlah kecil ini sebagai flora normal, dan Candida albicans ini dapat menjadi patogen dan pada keadaan imunokompromise atau dan juga pemakaian antibiotik yang berlebihan, chemoterapi, dan juga pada orang yang diabetes mellitus dan juga produksi saliva yang menurun. Setelah itu kita akan melihat dari siklus hidupnya. Yang pertama itu Candidase albicans ini sporanya itu akan terbentuk pada Pseudophyia yang disebut dengan Chlamydospora. Setelah itu Candida albicans ini dapat membuat biofilm karena menjadi multiseluler. Setelahnya tergantung pada isyarat lingkungan. Ini akan beralih ke fase HIFA yang terutama berdasarkan perubahan suhu dan juga pH. Selain itu, Candida albicans ini dapat beralih dari antara fenotip yang berbeda. Setelah itu, yang kelima, dalam suatu bentuk mikroba yang berwarna putih ini atau sel bulat dalam koloni halus ini akan terbentuk buram, terbentuk batang di koloni abu-abu datar. Yang keenam itu berekspresi antigen yang juga berubah, dan kedua bentuk memiliki afinitas untuk jaringan yang berbeda. Setelah yang ketujuh, mikroba ini adalah aseksual dan tidak melakukan meiosis. Yang kedelapan itu, unit ini kemudian mengalami pemecahan untuk kembali ke dalam diploid. Saat dia membelah, kromosom ini akan hilang secara acak. Setelah itu, kromosom yang biasanya tidak dipertukarkan itu, ini beberapa konjungsi gen memang terjadi untuk memberikan keragaman genetik. Untuk perkawinan yang efisien itu, mikroba harus beralih dari bentuk putih atau sel putih dan bulat membentuk koloni terbentuk dalam bentuk kubah. Setelah dalam bentuk kubah, dia akan ke bentuk buram atau buram sel memanjang membentuk koloni datar. Setelah itu, bentuk buram yang ini akan lebih efisien untuk kawin daripada bentuk putih. Dan selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, kita masuk ke bagian kesimpulan. Candida adalah lagi TV gram positif, tidak memiliki kapsul, bentuk oval hingga bulat dengan ukuran 3-4 mikromol. Candida albicans bersifat dimorfik. Candida albicans berkembang biak dengan cara memperbanyak. Candida albicans merupakan penyebab penyakit kandidiasis dan merupakan spesies jamur patogen yang kulit, mukosa mulut, vagina. Penularan kandidiasis dapat menular melalui kondisi seks dan kondisi di lingkungan. Jadi, mari menjaga kebersihan mulut dan kelamin untuk meminimalisir penyebaran oleh jamur Candida. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, salam sehat.